Baik ya, kita masuk pada soal berikutnya. Gambar di bawah menunjukkan salah satu proses yang terjadi pada membran dalam mitokondria. Membran luar tidak digambarkan. Oke ya. Jadi ini adalah gambaran mengenai satu malat aspartat. Malat aspartat. Artinya apakah? Artinya di situ ada mekanisme perpindahan ekuivalen atau setara reduksi NADH dari sitosol ya. Nah, ini dari sitosol NADH-nya gitu ya. Nanti akan dimasukkan ke dalam matriks mitokondria melewati membran. Tentunya nanti ada membran luar dan membran dalam ya. Karena untuk mitokondria sendiri itu kan dia membran ganda, berarti ada membran luar outer membran dan ada membran dalam atau inner membran. Biasanya untuk pada bagian outer membran pada mitokondria maupun kloroplas itu ya, dia bersifat permeabel. Permeabel. Kenapa? Karena pada bagian membran ini terdapat saluran transport khusus yang disebut sebagai porin gitu ya. Nah, porin ini akan memfasilitasi ion-ion atau elektron kecil ya untuk ataupun senyawa kecil untuk bisa masuk ke dalam mitokondria gitu. Nah, sementara kalau untuk bagian inner membrannya ini bersifat impermeable. Loh, kenapa Kak demikian? Tujuannya agar mempertahankan gradien proton saat terjadinya rantai transport elektron kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian sini ya, jadi gini, saya kasihkan penjelasan dulu. Pertama, aspartat ini akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim transaminase gitu ya. Nah, di mana di situ ada pengubahan alfa ketoglutarat gitu ya menjadi glutamat dalam prosesnya. Nah, kemudian oksaloasetat ini dia akan mengalami reduksi dia menjadi malat. Jadi malat ini adalah bentuk yang tereduksi. Bentuk yang tereduksi. Artinya apa? Artinya malat adalah bentuk hasil reduksi dari oksaloasetat. Berarti sementara untuk untuk yang oksaloasetatnya ini adalah bentuk yang teroksidasinya gitu ya. Oke, ini bentuk teroksidasinya. Nah, jadi nanti untuk oksaloasetat ini akan mengalami reduksi dengan menerima ion H+ dari NADH menjadi NAD+. Kemudian malat ini akan dibawa masuk ke dalam mitokondria gitu ya, dari sitoplasma ke mitokondria melewati bagian membran dalam mitokondria. Nah, kenapa nggak langsung NADH-nya aja Kak gitu. Nah, karena NADH dari sitoplasma itu tidak bisa menembus bagian membran dalam mitokondria sehingga elektron dari NADH akan dititipkan terlebih dahulu ke senyawa malat gitu ya. Baru nanti ketika dia udah masuk ke bagian matriks gitu ya, elektronnya akan dikembalikan ke NADH lagi. Seperti itu agar NADH hasil glikolisis itu bisa digunakan dalam rantai transport elektron nantinya gitu ya. Oke, itu saja untuk penjelasan dari soal ini ya. Cukup singkat ya. Nah, sekarang kita akan analisa untuk pernyataannya. Yang pertama dulu. Membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel terhadap metabolit dibandingkan membran dalam mitokondria. Ini benar ya. Kenapa? Karena pada membran luar itu memiliki
saluran atau kanal transporter yang bernama porin. Itu untuk mempermudah senyawa metabolit ataupun ion dan senyawa kecil lainnya untuk bisa masuk ke dalam mitokondria gitu. Yang B, malat lebih teroksidasi dibandingkan dengan oksaloasetat. Nah, ini seterusnya adalah malat lebih tereduksi ya, atau bentuk yang tereduksi. Jadi ini salah ya. Kemudian yang C, pada saat respirasi anaerob. Nah, kalau dia anaerob seharusnya itu tidak melibatkan organel mitokondria. Loh, kenapa Kak? Karena di situ untuk hasil dari glikolisis yaitu asam pirufat gitu ya. Asam pirufat dan NADH gitu ya. Nah, di sini nanti asam pirufat akan langsung diubah menjadi asam laktat atau asam susu melalui proses reduksi asam pirufat. Jadi NADH ini akan diubah menjadi NAD+. Karena H+-nya akan ditambahkan ke asam pirufat menjadi asam laktat. Sementara pada diagram ini itu terjadi antara sitoplasma dan mitokondria. Jadi gak mungkin itu adalah respirasi anaerob. Jadi ini salah juga. Kemudian yang terakhir D, NAD+ merupakan molekul hidrofilik sedangkan malat merupakan molekul hidrofobik. Nah, memang ya NAD+ ini adalah molekul yang bersifat sangat polar ya. Namun tidak dapat langsung menembus membran lipid yang ada di mitokondria gitu. Nah, malat merupakan molekul hidrofobik, ini salah ya. Kenapa? Karena seharusnya malat itu bersifat hidrofilik gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena malat dalam struktur kimianya dia memiliki 2 gugus karboksilat atau COO- gitu ya. Sehingga sangat polar sifatnya, namun tidak bisa berdifusi bebas melewati membran dan memerlukan suatu protein transporter ya, seperti pada gambar ini. Nah, ini ada protein transporter yang memfasilitasi dalam pemindahan malat melintasi membran dalam mitokondria gitu. Jadi untuk jawaban dari soal kali ini adalah benar, salah. Baik ya, sekian dari saya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Bye.